Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muaini MPDI, peserta PKDP 4 UIN Mataram tahun 2024. Para mahasiswa dan siswi yang berbahagia, gimana kabarnya hari ini? Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah, salah satu periode penting dalam sejarah Islam. Hari ini akan menelusuri bagaimana dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaan intelektual dan budayanya. Belakang, Abbasiyah merupakan kekhalifahan Islam yang muncul setelah runtuhnya kekhalifahan Bani Umayyah. Masa pemerintahan Abbasiyah dikenal sebagai masa keemasan Islam karena perkembangan yang pesat di berbagai bidang, termasuk bidang ilmu pengetahuan. Sejarah singkat Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi, bertepatan dengan tahun 132 Hijriah, dan berakhir tahun 1258 Masehi. Kekhalifahan ini terbagi ke dalam 4 fase. Fase pertama pada tahun 750 Masehi sampai dengan 847 Masehi. Masa ini termasuk masa keemasan Islam yang sangat berpengaruh di Persia. Fase yang kedua pada tahun 847 sampai dengan 932 Masehi. Pada fase ini sudah mulai muncul tanda-tanda kemundurannya. Fase yang ketiga pada tahun 944 sampai dengan 1075 Masehi. Pada masa ini, dinasti Abbasiyah sudah mulai dipengaruhi oleh Bani Buaih. Sedangkan fase yang keempat pada tahun 1075 sampai dengan 1258 Masehi. Pada fase ini, Turki Saljuk dan kehancurannya oleh bangsa Mongol. Pusat intelektual dan ilmu pengetahuan, yaitu Baitul Hikmah. Baitul Hikmah didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Baitul Hikmah berfungsi sebagai pusat penterjemahan, penelitian, dan pembelajaran. Baitul Hikmah mendorong perkembangan pengetahuan dengan menerjemahkan karya-karya baik dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Tahapan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, pendirian perpustakaan dan pusat ilmu. Yang kedua, penyusunan buku ilmiah dalam 3 tahap: catatan ide, pembukuan, dan penyusunan per bab. Yang ketiga, penerjemahan buku-buku asing di bidang astronomi, filsafat, dan kedokteran. Ilmu pengetahuan akli atau rasional. Pertama, ilmu kedokteran. Tokohnya seperti Ar-Razi dan Ibnu Sina yang dikenal kitabnya dengan Al-Fi At-Tib. Yang kedua, ilmu matematika, yang tokohnya adalah Al-Khwarizmi yang memperkenalkan aljabar dan angka nol. Yang ketiga, ilmu geografi dan astronomi yang penjelasannya oleh Al-Masudi, pertemuan astronomi oleh Jabir Al-Batani. Yang keempat adalah ilmu filsafat, yang tokohnya seperti Al-Kindi, Al-Farabi, yang memadukan antara
filsafat Yunani dengan filsafat Islam. Ilmu pengetahuan menaklik terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah ilmu fikih yang perkembangannya oleh Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Yang kedua adalah ilmu tafsir dan ilmu hadis. Kedua ilmu ini bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan metode tafsir dan tafsir, di mana dalam ilmu kalam ini membahas masalah akidah Islam yang tokohnya adalah Imam Al-Asy'ari. Faktor-faktor kemunduran pemerintahan Bani Abbasiyah. Pertama, hidup mewah para khalifah. Kemudian yang kedua adalah kelebihan kekuasaan dan konflik antar kelompok. Yang ketiga adalah dominasi dan negatif dari masa otoritarian dan presidensial. Pemberontakan serta serangan dari bangsa. Kesimpulan, dinasti Abbasiyah merupakan puncak kejayaan dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam maupun yang lainnya. Meskipun terdapat kemajuan, Bani Abbasiyah juga mengalami kemunduran karena masalah internal dan eksternal. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.